Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kami akan jelaskan salah satu sub materi dari etika bisnis dan profesi, yaitu upaya penegakan etika profesi. Sebelum menginjak ke materi, izinkan saya memperkenalkan tim yang telah berusaha menyelesaikan materi ini dengan baik. Yang pertama, Qurratul Karisma dengan NIM 1028. Yang kedua, Meilinda Rafikasari dengan NIM 1068. Yang terakhir, Muhammad Firdaus dengan NIM 1077. Baiklah, mari kita langsung masuk ke materi yang pertama. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa ayat 1, akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ayat 3, Asosiasi Profesi Akuntan Publik adalah organisasi profesi akuntan publik yang bersifat nasional. Ayat 4, Asosiasi Profesi Akuntan adalah organisasi profesi akuntan yang bersifat nasional. Ayat 5, Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang. Kemudian, menurut Peraturan Menteri Keuangan tentang Jasa Akuntan Publik Bab 1 Pasal 1 menjelaskan, pada ayat 1, akuntan adalah seseorang yang berhak menyandang gelar atau sebutan akuntan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 2, akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Ayat 3, kantor akuntan publik yang selanjutnya disebut KAP adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari menteri sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Ayat 4, cabang kantor akuntan publik yang selanjutnya disebut cabang KAP adalah kantor yang dibuka oleh KAP untuk memberikan jasa akuntan publik yang dipimpin oleh salah satu rekan KAP yang bersangkutan. Jenis jasa juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Jasa Akuntansi Publik Bab 2 Pasal 2. Ayat 1, bidang jasa akuntan publik dan KAP adalah atestasi yang meliputi A, jasa audit umum atas laporan keuangan, B, jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, C, jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan performa, D, jasa review atas laporan keuangan, dan E, jasa atestasi lainnya sebagaimana tercantum dalam SPAP. Ayat 2, jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diberikan oleh akuntan publik. Ayat 3, selain jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, akuntan publik dan KAP dapat memberikan jasa audit lainnya dan jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultasi sesuai dengan kompetensi akuntan publik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik Bab 2 Pasal 3, Ayat 1, akuntan publik memberikan jasa asuransi yang meliputi A, jasa audit atas informasi keuangan historis, B, jasa review atas informasi keuangan historis, dan C, jasa asuransi lainnya. Ayat 2, jasa asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diberikan oleh akuntan publik. Ayat 3, selain jasa asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, akuntan publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak, kewajiban, dan larangan. Bagian 1 pasal 24 disebutkan bahwa hak akuntan publik antara lain
memperoleh imbalan jasa, memperoleh perlindungan hukum sepanjang telah memberikan jasa sesuai dengan SPAP, dan memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemberian jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada bagian kedua, pasal 25 disebutkan bahwa akuntan publik berkewajiban berhimpun dalam asosiasi profesi akuntan publik yang ditetapkan oleh Menteri, berdomisili di wilayah NKRI, dan bagi akuntan publik yang menjadi pemimpin KAP atau cabang KAP, wajib berdomisili sesuai dengan domisili KAP atau cabang KAP terkait. Mendirikan atau menjadi rekan pada KAP dalam jangka waktu 180 hari sejak izin akuntan publik yang bersangkutan diterbitkan atau sejak mengundurkan diri dari suatu KAP. Melaporkan secara tertulis kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak menjadi rekan pada KAP, mengundurkan diri dari suatu KAP, atau merangkap jabatan yang tidak dilarang dalam undang-undang. Menjaga kompetensi melalui pelatihan profesional berkelanjutan dan berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas yang tinggi. Akuntan publik dalam memberikan jasanya wajib melalui KAP, mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan, dan membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerja tersebut. Pada pasal 27 disebutkan bahwa KAP atau cabang KAP berkewajiban mempunyai paling sedikit 2 orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi, mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha, memiliki dan menjalankan sistem pengendalian mutu, dan memasang nama lengkap kantor pada bagian depan kantor. Pada pasal 24 disebutkan bahwa dalam memberikan jasa asuransi akuntan publik dan KAP wajib menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan, antara lain akuntan publik atau pihak terasosiasi mempunyai kepentingan keuangan atau memiliki kendali yang signifikan pada klien atau memperoleh manfaat ekonomis dari klien. Akuntan publik atau pihak terasosiasi memiliki hubungan kekeluargaan dengan pimpinan, direksi, pengurus, atau orang yang menduduki posisi kunci di bagian keuangan akuntansi. Akuntan publik memberikan jasa dan jasa lainnya dalam periode yang sama atau untuk tahun buku yang sama. Kemudian pada pasal 29, akuntan publik atau pihak terasosiasi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dari klien. Kewajiban tersebut dikecualikan apabila digunakan untuk kepentingan pengawasan oleh Menteri. Menteri wajib menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada bagian ketiga, pasal 30 disebutkan larangan akuntan publik dan kantor akuntan publik. Akuntan publik dilarang memiliki atau menjadi rekan pada lebih dari satu KAP, merangkap sebagai pejabat negara, pimpinan atau pegawai pada lembaga pemerintahan, lembaga negara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, atau memiliki jabatan lain yang mengakibatkan benturan kepentingan, dikecualikan bagi akuntan publik yang merangkap sebagai pimpinan atau pegawai pada lembaga pendidikan, bidang akuntansi, dan lembaga yang dibentuk dengan undang-undang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk kepentingan profesi di bidang akuntansi. Memberikan jasa untuk jenis jasa pada periode yang sama yang telah dilaksanakan oleh akuntan publik lain, kecuali untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Memberikan jasa dalam masa pembukuan izin, memberikan jasa melalui KAP yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin, memberikan jasa selain yang tertera di atas melalui KAP, melakukan tindakan yang mengakibatkan kertas kerja atau dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian jasa tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, menerima imbalan jasa bersyarat, menerima atau memberikan komisi,
dan melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, serta memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. Pada pasal 31, KAP dilarang melakukan kerjasama dengan KAPA atau OAA yang telah melakukan kerjasama dengan KAP lain, mencantumkan nama KAPA atau OAA yang status terdaftar KAPA atau OAA tersebut pada menteri dibekukan atau dibatalkan, memiliki rekan non-akuntan publik yang tidak terdaftar pada menteri, membuka kantor dalam bentuk lain kecuali bentuk kantor cabang, dan membuka iklan yang menyesatkan. Akuntan publik dan KAP dilarang mempekerjakan atau menggunakan jasa pihak terasosiasi yang tercantum pada daftar orang tercela dalam pemberian jasanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembinaan dan pengawasan yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Bab 11 Bagian ke-1 Umum. Seperti yang termuat dalam pasal 49, yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap akuntan publik, KAP, dan cabang KAP adalah Menteri. Kemudian di bagian kedua, dalam melakukan pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 di bagian ke-1 umum, Menteri itu berwenang menetapkan peraturan atau keputusan yang berkaitan dengan pembinaan akuntan publik, KAP, dan cabang KAP, menetapkan kebijakan tentang SPAP, ujian profesi akuntan publik, dan pendidikan profesional berkelanjutan. Kemudian, melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan SPAP, penyelenggaraan ujian sertifikasi profesi akuntan publik, dan pendidikan profesional berkelanjutan untuk melindungi kepentingan publik. Kemudian di bagian ketiga, pengawasan. Nah, di bagian pengawasan ini ada dua pasal yang mengatur. Yang pertama pasal 51, dalam melakukan pengawasan, Menteri itu melakukan pemeriksaan terhadap akuntan publik, KAP, atau cabang KAP. Kemudian Menteri itu dapat menunjuk pihak lain sebagai wakilnya untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Dalam melakukan pemeriksaan, Menteri berwenang untuk meminta keterangan, informasi, atau dokumen kepada pihak terasosiasi dan meminta keterangan, informasi, atau dokumen kepada asosiasi profesi. Akuntan publik, KAP atau cabang KAP dilarang menolak atau menghindari pemeriksaan dan menghambat kelancaran pemeriksaan. Kemudian untuk akuntan publiknya sendiri yang diperiksa wajib memperlihatkan dan mengucapkan kertas kerja, laporan dan dokumen lainnya, serta memberikan keterangan yang diperlukan termasuk kertas kerja yang berkaitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya pada bank. Nah, untuk pemeriksa yang ditugasi oleh menteri atau wakil dari menteri yang ditugasi itu juga wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dari akuntan publik yang diperiksa. Kemudian untuk ketentuan lebih lanjutnya tentang tata cara pengawasan terhadap akuntan publik, KAP, dan cabang KAP itu diatur dalam peraturan menteri. Kemudian di pasal 52, Menteri itu mencantumkan pihak terasosiasi dalam daftar orang tercela dalam hal pihak terasosiasi jika 1. Menolak memberikan keterangan atau memberikan keterangan dokumen palsu atau yang dipalsukan dalam rangka pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 ayat 3. Kemudian melanggar ketentuan yang dimaksud dalam pasal 29 ayat 1. Kemudian yang ketiga, dikenai pidana karena melakukan pelanggaran atas undang-undang. Kemudian dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Nah, untuk ketentuan lebih lanjutnya juga tercantum tata cara pencantuman pihak asosiasi dalam daftar orang tercela juga diatur dalam peraturan menteri. Nah, kemudian di bab 12 ada sanksi administratif. Nah, di pasal 53, menteri itu berwenang menggunakan sanksi administratif kepada akuntan publik, KAP atau cabang KAP atas pelanggaran ketentuan administratif. Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud
dapat berupa rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu, peringatan tertulis, pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas, pembatasan pemberian jasa tertentu, pembekuan izin, pencabutan izin, ataupun juga denda. Nah, untuk denda itu dapat diberikan tersendiri atau bersamaan dengan pengenaan sanksi administratif lainnya. Untuk ketentuan lebih lanjutnya juga mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian di pasal 54 penerimaan denda yang dimaksud pada pasal 53 ayat 3 huruf G dan ayat 4 merupakan penerimaan negara, bukan pajak. Nah, kemudian di bab ke-13 ketentuan pidana. Di pasal 55 akuntan publik yang melakukan manipulasi atau membantu melakukan manipulasi atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 huruf J, atau dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Kemudian di pasal 56 pihak terasosiasi melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Kemudian di pasal 57 setiap orang yang memberikan pernyataan tidak benar atau memberikan dokumen palsu atau yang dipalsukan untuk mendapatkan atau memperpanjang izin akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1, pasal 7 ayat 2 atau pasal 8 ayat 2, atau untuk mendapatkan izin usaha KAP atau izin pendirian cabang KAP sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 atau pasal 20 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Kemudian setiap orang yang bukan akuntan publik tetapi menjalankan profesi akuntan publik dan bertindak seolah-olah sebagai akuntan publik sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau ayat 2 dilakukan oleh korporasi, pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Nah, yang terakhir dalam hal korporasi tidak dapat membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Pihak yang bertanggung jawab dipidana dengan penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun. Selanjutnya yaitu kadaluarsa tuntutan atau gugatan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Bab 14 terdapat satu pasal, yakni pasal 58 yang terdiri dari 2 ayat. Ayat yang pertama menjelaskan bahwa akuntan publik yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dibebaskan dari tuntutan pidana apabila perbuatan yang dilakukan telah lewat dari 5 tahun terhitung sejak tanggal laporan hasil pemberian jasa. Ayat yang kedua menjelaskan bahwa akuntan publik dibebaskan dari gugatan terkait dengan pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 dan ayat 3 apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 yang dilakukan telah lewat dari 5 tahun terhitung sejak tanggal laporan hasil pemberian jasa. Yang terakhir yaitu upaya Ikatan Akuntan Indonesia dalam penegakan etika akuntan publik. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI sebagai satu-satunya organisasi profesi akuntan di Indonesia telah berupaya untuk melakukan penegakan etika profesi bagi akuntan publik. Untuk
mewujudkan perilaku profesionalnya, maka IAI menetapkan kode etik Ikatan Akuntan Indonesia. Kode etik tersebut dibuat untuk menentukan standar perilaku bagi para akuntan, terutama akuntan publik, menurut Arens tahun 2008. Menurut Al-Haryono Yusuf tahun 2001 menyatakan bahwa kode etik IAI sebagaimana ditetapkan dalam Kongres 8 IAI di Jakarta tahun 1998 terdiri dari yang pertama yaitu prinsip etika. Dalam prinsip etika ini terdiri dari 8 prinsip yang merupakan landasan perilaku etika profesional, memberikan kerangka dasar bagi aturan etika, dan mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota yang meliputi tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Yang kedua yaitu aturan etika kompartemen akuntan publik, terdiri dari independen, integritas, dan objektivitas, standar umum dan prinsip akuntansi, tanggung jawab kepada klien, tanggung jawab kepada rekan seprofesi, serta tanggung jawab dan praktik lain. Yang ketiga yaitu interpretasi aturan etika. Interpretasi aturan etika merupakan panduan dalam penerapan etika tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Di Indonesia, penegakan kode etik dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya 6 unit organisasi, yaitu yang pertama Kantor Akuntan Publik, yang kedua Unit Peer Review Kompartemen Akuntan Publik IAI, yang ketiga yaitu Badan Pengawas Profesi Kompartemen Akuntan Publik IAI, yang keempat yaitu Dewan Pertimbangan Profesi IAI, yang kelima yaitu Departemen Keuangan Republik Indonesia, dan yang keenam yaitu BPKP.